Soundbar Dolby Atmos nih bos. Senggol dong bos. Yo, what's up guys, welcome back to Best Interactive Channel sama gue Malvin. Dan yes, pertama, sorry suara gue bindeng. Gue baru sembuh, ya masih ada sedikit batuk juga sih. Dan ya di video kali ini gue pengen langsung aja bahas ke kalian nih. Ini adalah sebuah soundbar yang menurut gue cocok banget buat kalian yang demen nonton Netflix, demen gaming di TV, nonton bola, ya. Tapi nggak rekomen buat kalian yang suka nontonnya sinetron. Ya pokoknya kalau kalian yang pakai tadi aktivitas-aktivitas tadi, gue paling rekomen pakai soundbar. Karena speaker bawaan TV ini udah pada kurang gitu kualitasnya, kan TV semakin tipis ya. Nah dari soundbar yang gue pernah coba, ini bisa dibilang salah satu soundbar yang paling favorit lah yang pernah gue coba. Ini adalah Bose Soundbar 600, soundbar yang bentuknya minimalis ya, compact ya, dengan teknologi Dolby Atmos yang maksimal. Langsung aja kita bahas, let's go. Oke, pertama kita quick unboxing dulu. Isi boxnya itu ada soundbarnya yang kita taruh dulu aja di sampingnya. Kita cek untuk perkabelan, dapat kabel HDMI. Yang pertama, ini paling penting, kabel power. Dan terakhir ada optical cable. Terus ada remote di bagian bawah, plus ada beberapa buku-buku manualnya. Nah, untuk soundbarnya sendiri ini ukurannya compact banget. Desainnya juga minimalis, nggak terlalu mencolok. Ketika ditaruh di bawah TV, kalian bisa lihat ya, langsung ngeblend, nyatu, nggak mengganggu mata ya. Nah, finish matte di soundbarnya juga nggak mantul-mantulin cahaya, tetapi agak sedikit fingerprint magnet, jadi ya hati-hati aja. Nah, yang unik dari soundbar ini adalah desainnya, dimana kalau kalian cek di bagian atasnya nih ya, ada upward firing speaker. Speaker yang nembak vertikal ke atas buat teknologi Dolby Atmos-nya tadi. Nah, buat Dolby Atmos sendiri, gue rasa teman-teman udah pada tahu ya, terutama yang sudah sering nonton bioskop, itu adalah format surround audio yang bisa dibilang paling advance, paling canggih saat ini. Yang ngebikin suaranya bisa nggak cuma dari kiri kanan aja, tapi juga dari atas bawah. Dan ini juga bakalan kepake banget, nggak cuma buat film-film dari Netflix gitu aja, tapi yang keren dari soundbar ini adalah dia juga bisa bikin yang film-film yang non Dolby Atmos bisa jadi Dolby Atmos. Nah, sekarang kita pasang dulu. Nah, pemasangan ke TV simple banget. Pertama pastinya kabel buat ke power listrik ya. Kalau nggak soundbarnya nggak bisa hidup, harus dicolok listrik. Terus colok HDMI. Nah, ke TV-nya ini soundbarnya kalian bisa colokin ke port HDMI yang ada tulisan ARC di TV ya. ARC itu singkatan dari Audio Return Channel. Nah, secara otomatis nanti TV-nya akan ngedetect dan pindahin audio output semuanya ke soundbar ini. Jadi apapun yang kecolok ke TV-nya, nanti suaranya keluar dari si soundbar ini. Gua nggak rekomen pakai kabel optical karena setahu gue optical cable itu juga lebih ribet settingnya dan dia itu nggak support Dolby Atmos. Oke, di posisi ini sebenarnya kalian udah bisa pakai si soundbarnya, nggak perlu apa-apa lagi, langsung keluar otomatis. Cuma bakal lebih maksimal kalau kalian konekin ke smartphone kalian pakai aplikasi Bose Music. Itu kalian bisa cek fitur-fitur lengkap dari si soundbar ini. Caranya juga simpel banget, tinggal pairing aja, masukin password WiFi kalian di aplikasinya. Dan nanti fitur-fitur kayak WiFi streaming itu kalian bisa pakai, ada Spotify Connect, ada AirPlay, dan juga ada Chromecast katanya. By the way, soundbar ini tuh juga punya opsi koneksi Bluetooth. Jadi kalau kalian yang ya males konekin ke WiFi, kalian bisa langsung pairing aja Bluetooth-nya ke smartphone. Cuma gue sendiri nggak suka karena menurut gue koneksi WiFi itu lebih reliable dan kita nggak perlu pairing Bluetooth dan matiin dari smartphone kita. Nah, di bagian aplikasinya ini kalian juga bisa cek berbagai setting dari komponen soundbar-nya. Kalian bisa ganti audio source tadi ya, bisa grouping device, setting audio, nanti kita bahas lebih detail di beberapa chapter abis ngomongin yang next ini. Yes, gue udah pakai soundbar ini kurang lebih sebulan, jadi lumayan lama dan banyak hal yang bikin gue tuh surprise soal soundbar ini. Yang pertama adalah soundbar kecil ini, dia tuh punya suara yang kenceng banget. Buat ukuran ruangan gue, terutama yang emang gak gitu gede sih ya, sekitar 5 x 4 meter lah. Gue pakai maksimal, itu volumenya tuh di sekitar 50% aja, bahkan di bawahnya gitu ya. Gue sempat coba juga push maksimum, itu di 80%, udah maksimal lah gue rasa, karena di atas itu udah mulai distorsi. Nah, di volume 50% sendiri, sound quality-nya menurut gue udah oke banget. Bass-nya padat, treble-nya crispy clear, dan yang paling seru adalah soundstage. Karena efek dari si vertical driver-nya tadi guys, yang up firing speaker, dia itu bisa bikin kerasa suaranya lebar banget ya. Nah, karena bass-nya yang padat tadi, menurut gue sih untuk ruangan yang kecil ke ruangan yang sedang, mungkin nggak perlu soundbar tambahan. Mungkin faktor tadi ruangan gue yang kecil ya. Gue juga sempat cobain sih pakai bass modul dari yang Bose sendiri. Dan yes, ini menurut gue juga buat ukuran ruangan, kamar tamu, atau kamar tidur gue rasa soundbarnya masih bakalan cukup-cukup aja tanpa si bass modulnya. Tapi kalau ruangan kalian gede, gue rasa kalian bisa pakai dan juga bisa di
expand ke yang lain ya. Nah, for your info juga, selain subwoofer atau namanya tadi bass modulnya Bose ya, soundbar ini juga kompatibel dengan rear surround speaker yang dijualnya itu terpisah ya. Nambahnya lumayan sih, cuma ya balik lagi ke kebutuhan kalian aja. Kalau kalian memang mungkin taruh di ruangan yang gede, living roomnya, itu bakal kepake. Dan ya kalau buat di ruangan tidur doang, gua rasa satu ini aja udah mantep. Nah, soundbar 600 ini menurut gua unik sih. Selama ini gua nyobain beberapa soundbar Dolby Atmos ya, mulai dari yang Sony, Samsung, Sonos. Jujur, efek Atmosnya itu entah kenapa paling berasa di soundbar 600-nya Bose ini. Katanya memang Bose itu ngasih teknologi yang namanya Bose True Space, di mana si otak dari soundbar ini itu menganalisa kontennya yang diputar. Kayak tadi gue bilang awal, jadi misalnya kalau kalian nonton konten yang enggak ada Dolby Atmos-nya pun, dia bikin itu jadi seakan-akan ada Dolby Atmos. Itu jadi ngasih efek soundstage yang lebih lebar, ya kayak efek vertikalnya tuh berasa banget kayak ada suara dari atas ya. Kerasa banget sampai ke konten-konten yang tadi nggak support Dolby Atmos sekalipun. Kayak ngetrik otak kita gitu bisa dibilangnya, seakan ada suara dari atas. Misalnya pas gaming nih, buat main game yang gue lagi suka banget main, Hogwarts Legacy, pas kita lagi naik sapu terbang ya gitu misalnya, cielah sapu terbang ya, gue berasa efek-efek tiupan anginnya itu somehow kayak ada datang dari atas kayak gitu. Sama halnya juga ketika kita muter lagu streaming yang Spotify, jelas-jelas nggak ada Dolby Atmos ya di Spotify ya, Apple Music ada. Kayak ada instrumen yang suaranya kayak dari atas gitu. Tapi kalau kalian pengen puter memang yang proper Dolby Atmos itu bisa. Cuma agak repot memang ya, yaitu via Apple TV nih. Gue pakai Apple TV, puter via Apple Music yang ada format Dolby Atmosnya memang. Dan kalau via AirPlay itu nggak bisa puter Dolby Atmos ke soundbar ini. Jadi harus pakai Apple TV tadi ya. Intinya sih, listening experience dari soundbar 600 ini lumayan beda dibandingkan sama yang lain karena efek vertical the drivernya ini ya, speaker yang upward firingnya. Good or bad-nya memang mesti kalian nilai masing-masing karena secara teori ini tuh kayak virtual, kayak dibuat-buat ya. Tetapi so far gue suka sih karena ngasih efek soundstage yang lebih lebar dari sebuah soundbar yang bentuknya kecil. Oke, sekarang kita coba cek ke bagian aplikasi nih ya, yang lebih mendetail ya. Nah, fitur-fitur yang gue paling sering pakai sebenarnya adalah buat ngecekin apakah konten yang gue pakai itu beneran Dolby Atmos atau enggak. Karena di sini kita bisa lihat nih format audionya udah apakah stereo 2.1, udah 5.1, atau udah Dolby Atmos. Kemudian fitur berikutnya yang gue suka adalah fitur ekosistem. Jadi kalian bisa grouping dengan device Bose yang lain. Itu ada nama fiturnya adalah Simple Sync. Misalnya kalau kalian ada headphone yang Bose NC700 itu kalian bisa puter suaranya ke sana. Cuma sayangnya, gua tuh sekarang cuma ada Bose yang Quiet Comfort Earbuds 2 yang lagi kita testing juga buat review. Itu masih belum compatible. Jadi mungkin nanti ada update ke depannya, semoga ya. Jadi Bose hopefully dengerin dan kasih update biar bisa dipakai juga di TMS. Oke, next kita bahas soal pengaturan audionya. Ya, EQ-nya juga ada di fitur aplikasinya tadi ya. Kalian bisa pengaturan, ada dialog mode. Itu untuk mengenhance dialog ya, biar lebih kedengaran. Karena sekarang film-film kayaknya agak susah kalau kita dengerin tanpa subtitle. Dan sisanya itu adalah pengaturan audio. Kalau settingan personal gue bisa biasa nambahin center channel-nya itu sekitar 30-40 poin. Biar detailnya lebih jelas. Dan bass-nya gue tambahin sekitar 50 poin. Karena gue bass head gitu ya, gue pengen bassnya lebih punchy gitu kan. Dan di posisi ini ini nggak pakai subwoofernya ya. Nah, satu hal yang gue agak sayangkan adalah dari soundbar ini tuh di bagian remote-nya, yaitu remote kecil ini. Kayak andai aja di sini ada settingan buat dialog mode atau buat night mode on off gitu ya. Ini nggak perlu repot-repot mesti buka aplikasinya lagi. Sekarang so far cuma ada kayak Bluetooth mode, audio mode, atau mode ke TV. Karena memang kalau kita ganti-ganti mode gini guys, misalnya kita lagi pakai mode Bluetooth nih, terus kita hidupin TV, soundbarnya tuh nggak otomatis pindah ke TV gitu guys. Kita harus pencet dulu si tombol ini atau kita pindahin dari aplikasi. Itu sih menurut gua yang jadi kekurangan atau bisa jadi bilang problem utama kalau kalian pakai berbagai macam ya. Sama kalau kalian putar dari AirPlay, dari wireless streaming itu juga mesti kalian ganti dulu ke mode yang lain. So yes, itu tadi Bose Smart Soundbar 600. Secara overall ini soundbar yang slick ya, simple dipakainya dan fiturnya juga lengkap sampai ke Dolby Atmos. Kayak tadi yang gue bilang di awal, buat kalian yang memang suka enjoy nonton Netflix, nonton movie di rumah, gaming, yang juga nonton olahraga, bola gitu ya, ini bakalan berasa banget manfaatnya.
Walaupun memang harga yang dipatok juga nggak murah, Bose Smart Soundbar ini dijual di harga 9,5 juta rupiah. Tapi menurut gue dari segi kualitas suara, dari segi fitur-fitur, dari segi overall experience, menurut gue ini harga yang masih terbilang worth it. Terutama melihat ukurannya yang slim, nggak makan tempat, dan kerasa maksimal banget. Maksimalin space yang ada gitu ya, dengan kecil suaranya maksimal. Dan kalau kalian compare juga sama beberapa soundbar lain, menurut gue dari segi harga, kayak kalau dicek ke Sonos itu masih sedikit lebih mahal, yang Beam Gen 2-nya. Dan Sony itu ada, cuma gede banget soundbarnya gitu. Jadi, ya balik lagi sih ke ukuran ruangan kalian mungkin ya. Kan rata-rata ukuran living room orang Indonesia itu nggak terlalu gede, jadi gue rasa ini bakalan pas gitu. Dan ya segitu aja, let me know gimana pendapat kalian soal Bose Soundbar 600 ini. Atau kalau kalian ada pertanyaan lagi, boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Dan boleh bantu kasih jempol kalau kalian suka videonya. Subscribe ke Best Creative Channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Favorit sih.